Terminologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan istilah masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus yang berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Dalil tentang kehujahan hadis. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah. Hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah: aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegangan kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Cara memahami hadis. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah ruh dari eksistensi Islam dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama. Penghimpunan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama sebagaimana telah ditetapkannya, bahwa sunnah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya. Penggabungan dan pertajihan termasuk hal yang amat penting untuk memahami sunnah dengan baik. Ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak seolah-olah saling bertentangan. Demikian pula makna kedudukannya yang sepintas selalu tampak berbeda. Memastikan adanya al-nasikh dan al-mansukh. Di antaranya berkaitan dengan soal-soal hadis yang kandungannya dianggap saling bertentangan adalah persoalan nasikh yang menghapus atau ketetapan, dan yang mansukh yang terhapus atau berlakunya. Memahami asbab al-wurud. Di antara cara yang baik untuk memahami hadis Nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu illah, alasan sebab tertentu yang dinyatakan dalam hadis-hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Ilmu hadis dan macam-macamnya. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakaddimin sebagai berikut: ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kehabitan dan keadilannya, dan dari persambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Ilmu hadis riwayat. Yang dimaksud ilmu hadis riwayat ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat,
maupun tingkah lakunya. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut ilmu mustalah ulum al hadis dan qawaid al tahdis. Al-Tirmizi menafsirkan ilmu dengan undang-undang atau keadaan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, secara cara dan meriwayatkannya sifat-sifat parawi dan lain-lain. Cabang-cabang ilmu hadis, ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kepastian mereka sebagai perawi hadis. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu al-jarh yang secara bahasa berarti luka atau catatan, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedabitan dan keadilannya. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis, yaitu sanad, isnad, musnad, dan musnid. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis yang bersandar kepadanya. Matan adalah ujung sanad, gayal al-sanad. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi